Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Anisha Tagore dengan NIM 0561240086. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 3 dari mata kuliah Struktur Data. Di sini kita buat kelas dan atribut untuk menyimpan vertex sama nih adjacency-nya kita pakai linked list. Terus di sini ada konstruktornya juga. Terus kita di sini tambahin dia edge atau hubungan dua arah gitu karena dia undirected graph gitu kan. Jadi dia pakai edge. Maaf ya ini cepat-cepat karena jujur udah nggak ada lagi storage buat lama-lama, jadi harus agak lebih cepat gitu videonya, takut ke-cut lagi kayak tadi. Nah setelah itu kita udah tambahin lagi, setelah edge kita tambahin lagi ini namanya DFS Atil. Sistemnya itu sebagai kayak fungsi rekursifnya gitu. Ini kita udah tandai visited v sama dengan true. Karena ini adalah not v-nya, ini udah ditandain true. Setelah itu cetak not yang sedang dikunjungi. Kalau misalnya notnya udah ketemu, dia akan return dan dia akan iterasi ke semua tetangga. Kalau misalnya ada yang belum kepanggil, dia akan back to DFS1 lagi kayak gitu. Nah kalau misalnya udah ditemukan nih kayak gini targetnya, berarti ya udah pencariannya dihentikan kayak gitu. Setelah itu kita buat ini DFS start dan target. Di sini kita inisialisasi array visitnya itu false, semuanya false. Terus di sini kita juga panggil DFS atil dari start. Terus di akhirnya juga kita akan menampilkan kayak jalur yang dilewati gitu kalau misalnya udah ditemukan. Nah, terakhir di sini kita ada main lagi untuk membuat graph dengan 10 node. Kita tambahin semua edge-nya sesuai dengan desainnya. Kita akan coba untuk panggil DFS 0,7. Jadi maksudnya kayak kita cari node A7 nih, tapi kita mulainya dari A0. Jadi kurang lebih seperti ini. Kurang lebih kayak gini, kita akan coba untuk run dulu. Nah, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Kayak yang tadi kita program, kayak ini jalan penemuannya itu ada A0, A1, A3, A7. Pencarian DFS-nya itu mencari node A7 mulai dari A0 kayak tadi. Jalur yang dikunjungi itu ada 0, 1, 3, 7. Terus setelah itu target 7 baru ditemukan. Jadi kayak jalur-jalur yang dikunjungi tadi sebelum kita menemui target itu kayak yang tadi udah kita plan. Kalau misalnya jalur yang dikunjungi juga kita tulis setelah jalurnya ditemukan. Jadi kayak gini. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu breadth di-cut lagi. Jadi sekarang kita akan langsung ke DFS graph-nya aja karena nanti takutnya makin penuh. Biasa kita import yang sama. Aduh. Biasa kita akan import yang sama ya tadi. Yang tutup dulu terminalnya guys. Setelah itu kayak biasa kita bikin class terus atribut-atributnya segala macam. Oke, ini kayaknya kurang lebih karena dekat lagi, jadi ya udah ini kurang lebih seperti ini.
code-nya nanti akan ada di source code. Jadi untuk BFS ini dia itu menggunakan QW guys, bukan stack. Kalau misalnya dilihat itu pakainya QW, bukan. Gimana caranya menjelaskan QW ini sebenarnya? Artinya gitu, QW bukan stack. Jadi ini tuh ada array parent guys, dimana kita tuh bisa tahu dimana suatu node-nya berasal. Nanti kita tuh kayak bisa cetak jalurnya setelah si targetnya ditemukan. Jadi nanti untuk alurnya kayak kita masukin start node-nya ke QW, terus kayak biasa tandai visited. Nah, selama QW-nya itu tidak kosong, nanti kita bisa ambil node dari depan. Kalau udah ketemu targetnya, nanti akan dicetak jalurnya dan selesai. Nggak usah nyari lagi targetnya kayak biasa. Kalau enggak, itu nanti kita masukin semua tetangganya gitu. Jadi kita bisa tahu. Kalau belum, nanti kita kunjungi dulu tetangga-tetangganya yang belum dikunjungi, biar tahu alur ke targetnya. Nah, BFS ini dia akan mengunjungi level demi level, pastinya dari level 0. Jadi kurang lebih nanti outputnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Sebelumnya. Oke, teman-teman mungkin segitu dulu. Aku minta maaf banget karena mungkin hari tugas 2 sama tugas 3 itu kurang maksimal karena ada aja kendalanya. Ini laptopnya lagi banyak banget storage-nya, jadi penuh terus kepotong-potong terus dari tadi. Takutnya udah ngejelasin panjang lebar tapi enggak. Tadi udah ngejelasin panjang lebar tapi nggak ke record karena penuh. Jadi ya udah secepatnya aja biar nggak ke cut lagi. So ya, terima kasih kesempatannya. Dadah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.